Baiklah teman-teman, ini adalah sosiokultural, tapi sebelum masuk sosiokultural, sebentar, saya akan menunjukkan dulu ya, sebentar ya. Sebenarnya bukan menunjukkan, ya sebentar. Mudah-mudahan, sebentar ya. Ada yang harus saya, oh, bentar. Aduh. Karena kuncinya nanti di sini kuncinya. Sebentar ya. Saya kelupaan. Baik. Nah, saya harus masuk dulu ke sini dulu sebelum Anda mengerjakan atau kita sama-sama mengerjakan. Nah, ini yang penting. Jadi gini teman-teman. Yang pertama yang harus menjadi catatan teman-teman semua bahwa kompetensi sosiokultural itu adalah terkait dengan upaya dari pemerintah atau dari Panselnas, Panitia Pelaksana Nasional, untuk menjaring siapa yang paling bisa menunjukkan toleransi, siapa yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan tempat yang berbeda, kemudian siapa yang bisa berbaur dengan masyarakat, siapa yang bisa menjadi orang yang mempererat persatuan dan kesatuan, siapa yang bisa menunjukkan empati. Jadi kesimpulannya, kesimpulan besarnya, kesimpulan besarnya, kesimpulan besarnya adalah di kompetensi sosiokultural kita harus mencari jawaban-jawaban yang menunjukkan itu orang yang mampu erat silaturahmi, toleransi, kemudian menghargai perbedaan, menjadi orang yang menyatukan, kemudian menjadi orang yang memiliki jiwa empati dan lain sebagainya. Itu kuncinya di sana. Sebagaimana yang dijelaskan. Nah, yang pertama bahwa di sosiokultur kultur namanya juga ya. Kultur berarti kita lebih sosiologi, sosial yang mempelajari masyarakat, kultur, budaya, masyarakat budaya. Jadi datangnya dari bahwa Indonesia ini bineka tunggal ika, bineka tunggal ika. Jadi berbeda-beda tetapi satu. Nah, sehingga terbuka ya, bukan hanya peka tetapi terbuka terhadap perbedaan. Kemudian mampu bekerja sama dengan individu yang berlatar belakang berbeda dengannya. Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Kemudian membangun hubungan baik antar individu, organisasi, mitra kerja, dan pemangku kepentingan. Jadi di sini siapa yang bisa menjembatani kepentingan negara terhadap stakeholder. Stakeholder kan biasa ke atas, ke bawah, ke pinggir gitu ya. Ke kiri, ke kanan. Nah, gitu ya. Ke depan, ke belakang. Itu ya, stakeholder. Kemudian bersikap tenang. Jadi kalau dimarahi santai gitu ya. Mampu mengendalikan emosi, kemarahan, frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan agama, kepercayaan, suku, gender, sosial, ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berhubungan sosial. Dan ini menjadi wakil, Anda menjadi wakil pemerintahan yang mampu membangun hubungan ya,
membangun hubungan sosial, psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Bisa dengan masyarakat, bisa dengan teman kerja, dan lain sebagainya. Kemudian mampu mengomunikasikan dampak resiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif. Ya, ini Anda harus mampu eh, membuat komunikasi, ya, tindakan-tindakan yang sifatnya korektif, ya, untuk membangun hubungan jangka panjang dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga, mampu membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, ekonomi, preferensi politik yang berdampak secara nasional. Nah, itu. Kemudian nomor ketiga, kepekaan terhadap, ya, kepekaan terhadap konflik, ya, kepekaan terhadap konflik. Jadi bagaimana Anda bisa menjaga menjaga perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan, kemudian melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada, kemudian menjadi mediator. Jadi Anda menjadi mediator, ya. Kalau ada konflik, ya, jadi Anda harus bisa menyelesaikan konflik, yang untuk mengurangi dampak negatif dari konflik dan potensi konflik. Jadi Anda harus menjadi tim pemadam dan pencegahan kebakaran. Gitu. Jadi kalau ada konflik Anda harus bisa, ya, harus bisa dengan sendirinya memadamkan itu. Kemudian Anda memiliki empati, ya, empati menginisiasi dan mempresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, proses politik untuk mencapai kelancaran percapaian tujuan organisasi. Dan yang ketiga, mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang tadi, gitu ya, sampai dengan politik. Sekarang yang penting adalah bagaimana tip dan triknya. Yang pertama, kalau ini, nah, kemarin pernah saya bahas, tahun sebelumnya ini ada, tapi tahun sekarang ini sudah tidak ada. Nah, ini saya coret. Iya, dicoret. Ini tidak lagi sangat setuju, tetapi mirip semuanya dengan pernyataan semuanya. Jadi yang trik yang pertama adalah isi semua jawaban karena tidak ada jawaban yang salah. Jika Anda mengisi pasti mendapatkan nilai. Mengisi minimal dapat satu, tidak mengisi nol, ya, tidak mengisi nol. Jadi mending isi. Nah, ini upayakan diisi lebih dulu, ya, sebelum mengisi kompetensi manajerial. Biasanya kalau tidak berubah, kan teknis itu dari nomor 1 sampai 90. Manajerial itu dari nomor 91 sampai 25 itu 115. Nah, ini berarti di sini berapa? 20, ya. Sosiokultural 116 sampai tambah 20 menjadi 135, ya, 135. Nah, ini. Jadi Anda mulai dari nomor ini dulu, ya. Kemudian ke sini, baru ke sini, baru ke sini.
Kenapa ini nomor satu? Karena ini dan ini itu adalah persepsi, persepsi. Persepsi tidak membutuhkan pemikiran yang banyak. Walaupun jadi kalau misalkan Anda walaupun Anda dapat hanya punya waktu 54 detik satu soalnya, tetapi Anda pilih aja yang menurut Anda benar. Ini pasti mendapatkan nilai. Tapi kalau di sini Anda salah itu dapat nol, benar dapat 5. Nah, itu berarti kan ini ada hitung dan lain sebagainya. Ini relatif tidak sulit, ya relatif tidak sulit dibanding yang ini. Jadi ini terakhir. Ya, gitu ya. Maksudnya seperti apa? Nah, itu teman-teman, wawancara mungkin besok kalau ada bagian wawancara kita akan masuk ke wawancara. Tadi mana ya? Mana tadi? Kalender. Oh, ini nih. Oke, silahkan. Sekarang nomor satu sesuai dengan arahan tadi. Pilih jawaban yang itu menguntungkan bagi toleransi, persatuan, dan kesatuan bangsa. Silakan. Yuk, silakan. Nomor satu. Nah, ini berarti kan kita nyarinya mana, mana. Ah, D, Tuhan. Baru juga kita nyarinya yang paling benar ya. A, A, D. Baru juga ini sudah kocar-kacir nih pasukan. Dalam sekarang kita cari mana yang paling benar kita. Dalam dunia kerja, Anda bertemu dengan orang-orang dari latar belakang, terkadang ada yang cuek, tidak atau tidak mau tahu. Anda juga sangat aktif mengkritik, menyuarakan pendapat terhadap Anda. Sikap Anda adalah ya, apa yang positif, yang mana kira-kira tidak usah marah kan tadi ya. Kalau ada yang mengkritik tidak usah marah, Anda harus menjaga persatuan dan kesatuan gitu ya. Bersikap kritik, yang paling bagus yang mana kira-kira? Kira-kira yang paling bagus kalau yang logikanya begini, logikanya gambaran. Anda Anda ini jadi bos. Ya, Anda jadi bos. Bos. Ya, ini ya, Anda jadi bos. Anda memiliki anak buah si A, si B, si C, si D. Yang kelima orang ini diberikan kasus, diberikan kasus. Ya, diberikan kasus seperti ini kasusnya. Kira-kira kalau lihat dari kepribadian, mana yang paling Anda pilih? Yang ingin si A sampai si E, yang mana yang ingin Anda pekerjakan sebagai karyawan Anda? Ya, itu namanya Anda sebagai seakan-akan menjadi bos, gitu ya. Gitu ya. Jadi orang yang selalu optimis, tidak makan tadi tadi yang empati itu tidak marah, gitu ya. Juga terbuka dan bisa menggunakan kritik sebagai dari bagian dari ini. Jadi jawaban yang paling bagus, semuanya yang bagus, nggak ada yang salah, tapi ini yang kita harapkan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa tidak bersifat terbuka terhadap kritik dan masukan? Jadi kalau ada kritik terbuka, tapi digunakan enggak. Jadi kalau ada kritik masukan ya kita gunakan untuk membangun lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi Anda bisa tumbuh dan berkembang. Jadi organisasi itu tempat tumbuh dan berkembang Anda. Begitu Bapak Ibu. Silakan yang nomor yang nomor siapa? Yang nomor dua, silakan. Mana saya nyari nomor dua, siapa yang sudah nomor dua? Ayo, nomor dua. Setiap tahun atasan Anda mengambil cuti.
Ini ya, kalau ada yang seperti ini, Anda harus toleran. Toleran itu bukan berarti Anda mengikuti ibadah orang lain, tidak, tapi menghargai kepercayaan orang lain. Tidak maksa kehendak. Kalau misalkan ada yang bisa dibantu, Anda dibantu, ya. Tetapi ya bukan Anda ikut ibadah, enggak. Misalnya pada ada yang mau ibadah, ya kita bantu persiapkan, ya, bantu menjaga keamanan gitu ya. Kalau di Bali kan gitu, pada saat ada ini, ada apa, nyepi, yang Muslim yang jaga, ada saat Idul Fitri yang pecalang yang jaga, gitu kan. Itu ada sikap toleransi yang hebat. Contohnya seperti itu. Jadi berarti kita menerima ya, menerima ini bisa jadi nanti bolak-balik ya. Jadi jawabannya jadi kalau sudah ada toleransi enak gitu ya. Contohnya toleransi ngabsen. Kalau Anda bolos diabsenin oleh temennya, kalau temennya bolos diabsenin oleh Anda. Toleransi. Toleransi kayak gitu. Ya. Kemudian nomor tiga, yo nomor tiga. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Satu tim juga punya latar berbeda dengan Anda. Apa sih kita sebaiknya? Ya, kita tidak tidak memandang perbedaan, bisa menganggap perbedaan bukan masalah, bisa berusaha menganggap perbedaan, bisa bisa biasa saja. Mudah mencoba berbaur perbedaan tidak terdapat masalah dalam kelompok. Ya, kira-kira yang mana? Yang menunjukkan bisa mencegah terjadinya konflik. Mencoba berbaur, ya itu lebih baik ya mencoba berbaur. Kenapa bukan tidak memandang perbedaan dalam hunian tugas? Kita berbaur dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, ya. Kalau kalau berbaur itu sudah menunjukkan sikap yang bagus. Tapi kalau hanya memahami secara kognitif saja, tapi kalau berbaur itu sudah sikapnya, kognitifnya, perilakunya juga sudah bagus. Jadi berbaur aja. Agar perbedaan tidak masalah dalam kelompok berbaur. Jadi bukan sifatnya eksklusif gitu ya. Eksklusif. Ada yang eksklusif. Kenapa juga eksklusif? Anda tahu orang lain halal itu halal ya. Halal itu kan. Halal itu halal gitu. Di orang lain. Di kita halal gunungan ya. Gini, gini gunungan. Kalau ini yang ini adalah harusnya ini Jawa sentris kan. Memang ada gunungan di Sulawesi, di Papua. Nggak ada. Itu Jawa sentris, kawan. Tapi itulah politik. Susah menjelaskannya dengan kata-kata. Yang penting NKRI harga mati lah gitu. Gampangnya lah. Supaya aman dunia persilatan gitu ya. Kemudian selanjutnya nomor 4 teman-teman. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Silahkan nomor 4. Nomor 4 kita baca. Kita baca. Anda tuju sebagai pemimpin ah, sebuah ada rapat anggota yang selalu menyela Anda. Oh, sebuah rapat. Ini sebuah rapat ya, ketinggalan rapatnya. Ada anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Sikap Anda tadi, nggak boleh marah. Yang menunjukkan tidak marah, ya supaya cuek aja gitu. Gimana itu?
Silakan. Nomor 4. Oke. Anda ditunjuk. Nah, berarti ini aja lah. Cuek aja kalau ada orang yang nyela. Ngantai aja kita nggak usah dipikir. Nggak usah didengerin. Kalau kalau kita meminta dia untuk mendengar presiden saya terlebih dahulu, lalu memberikan argumentasi, itu terlalu inilah. Ya memang normanya kalau saya juga sama. Coba dengerin dulu orang lain ngomong gitu kan. Tapi biarin aja lah orang. Bari sampai nyengir ya. Yang menganggap dia orang yang aktif. Biarin aja. Suka-suka dia. Udah capek ngomong dia berhenti sendiri. Lama-lama banyak ngomong itu akan keserimpet eh, sendiri. Memang meminta dia mendengar presentasi dulu memang bisa ya. Tetapi kalau kita mengacu ke mungkin nanti kalau ada yang kemarin saya buat pilihan itu yang ini kalau misalnya pilihannya dapat 5 ini dapat 4 sama aja lah ya, beda sedikit. Kenapa tidak meminta dia mendengar presentasi terlebih dulu lalu memberikan argumentatif? Terkesannya kita memaksakan sikap kita. Lu harus denger dulu gue gitu. Baru lu berikan argumentasi. Tapi kalau misalnya ada dia menyela, ya sudahlah kita anggap bahwa dia orang aktif. Lama-lama dia kalau orang aktif seperti itu juga capek sendiri gitu ya. Nah nanti kalau misalnya kita keras juga, ya kan tadi empati supaya tidak terjadi konflik aja. Mengalah untuk menang judulnya. Tapi debat-debat ya, namanya juga persepsi ya bisa bisa salah bisa tidak. Yang penting walaupun nggak dapat 4 minimal Anda dapat berapa ya? Dapat 3 lah. Kemudian nomor 5 silakan. Silakan. Nomor 5 silakan. Nomor 5 silakan. Nomor 5 Anda bekerja di event organizer berurusan jasa pernikahan. Sudah. Kalau ini kan tadi sikapnya bahwa Anda harus menghargai. Nah, karena daerah tersebut tidak reman nih, reman, warna-warni reman. Nah, jadi jawabannya dalam Anda harus bisa menghargai. Nomor 6. Nomor 6, Anda harus pemutus konflik ya tadi ya jangan sampai ini ya. Yo, nomor 6. Nomor 6 B. Ya, berarti Anda paham. Berarti Anda paham. Benar sekali. Anda harus mencegah terjadinya konflik. Kemudian nomor 7. Nomor 7. Wah, ada yang sudah. Nah, kalau ada orang seperti ini, apa yang Anda lakukan? Nah, Anda kalau mengajak orang lain tuh jauh lebih bagus ya dibanding Anda mengerjakan sendiri. Ya, itu kuncinya. Mengajak orang lain, mau di manajerial, mau di sosiokultural, mengajak orang lain itu lebih bagus daripada
mengerjakan sendiri. Memfotokan. Nomor ada yang D, no viral, no justice ya. Kayak ya siapa saja lah sekarang. Nah ini kita kalau kita mengajak orang, ini tinggi nilainya dibanding kita ambil sendiri. Kalau sekarang kita no viral, no justice ya. Nomor 8, ayo silakan teman-teman nomor 8. Ini kalau mau meredam konflik juga ya. Silakan nomor 8. Nomor 8, teman-teman. Jawabannya apa? 8. Ada yang A, ada yang D, ada yang C. Ayo kita. Dina, ini seharusnya diterima, harus diterima ya. Berubah, sembuh, kan sembuh. Dia menunjukkan sekolah spesial, tapi tolak karena riwayat gangguan jiwa. Menurut Anda demikian, kan sudah sembuh. Harusnya wanita laki memberi kesempatan pada Dina. Sering terima karena sudah sembuh ditemukan apa? Harusnya ini. Beberapa literatur yang saya baca katanya itu jawabannya. Harusnya diterima. Nah, kemudian nomor 9. Nomor 9, silakan teman-teman. Teman, kalau saya mengalami musibah, dia saya pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Langkah yang saya lakukan itu empati. Empati. Ya, empati. Ya, empati. Menelepon. Nah, kira-kira yang mana? Wah, udah benar. Woy. Semuanya sudah mantap. Uy, sekarang. Uy. Nomor 10. Silakan. Nomor 10, teman-teman. Coba kali ikut. Aku milih. Yuk, silakan. Nomor 10, teman-teman. Nomor 10, nomor 10 C, B, C. Oke, di dalam suatu kelompok, biasanya kelompok terdiri dari berbagai latar belakang. Budaya. Tadi sudah jelaskan, bahwa orang benar-benar aman menjadi diri sendiri dan tidak pernah komunikasi dengan orang lain. Berhati-hati apa yang kelompok, tidak pernah. Dalam kelompok itu kira-kira gimana? Harus menjadi diri sendiri atau harus menjadi anggota kelompok? Logikanya seperti itu ya. Harus menjadi diri sendiri artinya kalau gua orang, misalnya saya orang Sunda nih, saya datang ke orang Batak misalnya. Ya, saya orang Sunda aja, ngapain ini saya? Saya kan orang Sunda gitu. Atau kita berbaur dan tidak ngerasa bahwa saya itu adalah eksklusif sebagai orang Sunda di dalam orang Batak gitu ya. Harus gitu ya. Jadi itu logikanya nomor nomor D itu logikanya seperti itu ya, main logikanya. Jadi kita tidak pernah merasa diri sendiri dalam kelompok. Jadi kita menjadi blended gitu, blended gitu, bersatu ya. Jadi kalau yang nomor C itu
kita berdiri sendiri terpisah dengan mereka. Ya, walaupun ya kita diam, tidak berkonflik, tapi kan dia diam. Ya. Tapi kalau misalnya di sini ngeblend, jadi misalnya ada acara, misalkan acara ngaben, misalnya di Jawa Bali, ya saya orang ini ya ikut rame-rame dengan mereka, mempersiapkan diri, ikut bawa bawa apa itu ya, bawa ya bawa ikut pikul-pikulnya gitu, I- ikut aja dalam konteks bersosialisasi. Tapi beda dengan konteks agama. Kalau dalam agama ibadahnya enggak, tapi muamalahnya atau saling tolong menolongnya silahkan. Ya. Jika atasan saya memberikan pendapat dan masuk pada saya, maka ya pendapat. Memberikan pendapat apakah Anda salah? Yang memberikan pendapat apakah ya bahwa Anda itu salah atau gimana? Belum tentu kan? Belum tentu. Orang yang diberikan pendapat di misalkan, nah, gue saranin lu gini gini gini. Apakah Anda salah? Belum tentu. Kalau yang nomor C itu mengintrospeksi diri saya dan saya artinya ada kesalahan. Saya menerima dan mendengarkannya. Coba B dengan E gimana? Yang mana kira-kira yang lebih baik menurut Anda? B dan E. B dan E. B dan E. Ya. B dan E. Enak kan? Ayo. Menerima dan mendengarkannya. Ya. Coba menerima dan mendengarkannya tapi hatinya dongkol. Tapi yang kedua, yang E itu senang gitu. Ketawa, alhamdulillah ada yang kritik saya. Itu rezeki tersendiri kalau ada orang yang mengkritik. Supaya saya tidak kebablasan. Nah, itu senang gitu ada orangnya. Ya, lebih terbuka yang mana? Lebih terbuka yang mana? B atau E? Lebih terbuka yang mana? B atau E? Yuk, yuk. Yo, nomor 11. Apa yang Anda pikirkan? Wih, ternyata banyak yang berubah pikiran. Ya, yang berubah pikiran. Yang berubah pikiran. Kemudian nomor 12. Ayo, nomor 12. Nomor 12. Ayo. Nomor 12, silakan teman-teman. Nomor 12. Ya, berarti bagaimana empati bisa menghargai. Nah, ini lebih baik yang ini. Nah, ya. D, teman-teman. Kemudian nomor 13. Nah, Anda harus bagaimana bersikap supaya mengajarkan tata krama, toto kromo, tepo saliro, dan lain sebagainya. Tepo saliro, tata krama, dan lain sebagainya. Ayo nomor 13, 13.
Nomor 13. Nomor 13. Nomor 13 ada yang A, ada yang E. Kita belum kompak ya ternyata. Belum kompak. Anda punya jawabannya sudah ini. Anda jadi mewakili perpanjangan orang tua. Ya, mengajak mengenal budaya. Menjadi orang tua mengajari keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Mengenal budaya. Bukan hanya mengenal saja, tetapi kalau dengan sehari-hari berarti sudah menunjukkan eh, apa ya? Toladan, suri toladan ya. Lebih toladan itu lebih penting, lebih bagus dibanding yang lainnya. Kemudian nomor 14, silakan teman-teman. Ini sampai dengan nomor 15 ya. Nomor 50 ya. Oh ya, sebelum dilanjut, yang kemarin sudah dikerjakan teman-teman? Sisanya sudah dikerjakan belum? Berapa 50 lagi ya? Berapa soal kemarin? Dengan menggunakan AI sudah dikerjakan belum? Yang kemarin PR-nya. Nomor 13, 14, 13. Ujian tahun ini maka Anda makan syukuran di malam hari yang banyak nasi. Memberikan pada yang tidak mampu, memberikan kepada tetangga. Ya, ke tetangga dulu ya. Kalau ke tidak mampu, tetangga dulu. Yang tidak mampu dulu. Tetangga dulu dong, supaya tidak terjadi gesekan, konflik gitu ya. Konflik kepentingan tetangga. Tetangga kok gitu katanya. Nomor 15. Opini yang tidak disampaikan adalah opini-opini yang tidak boleh disampaikan oleh apa ya? Opini yang terkait dengan ini. Ini yang kan menjaga toleransi. Ya ini Anda ini suatu hal yang sangat apa ya? Suatu hal yang sangat gak boleh diotak-atik gitu ya. Dendam pribadi ngapain juga dendam bu? Negara namanya negara ya. Negara kita nggak boleh dendam dengan negara. Ya. Nggak ada yang salah negara, yang salah itu penyelenggaranya. Penyelenggaranya yang salah bukan negaranya. Kemudian nomor 16, kenapa miring ya? Nomor 16, setelah pulang tempat kerja, Anda bertemu kawan lama sebuah restoran. Pembicaraan menarik. Anda harus empati. Orang mau tutup aja udah Anda pesen lagi. Jangan, jangan. Anda harus empati pada orang mungkin capek, ya. Jadi jawabannya adalah yang bagus adalah ini. Anda harus empati ke orang lain. Anda mau tutup, dia udah mau tutup gerbang, Anda masih pesen. Ini orang udah beres-beres, koki itu udah beres-beres, Anda pesan. Kan marah itu koki. Asem gitu. Nomor 17. Nomor 17. Kita hidup di negara yang memiliki kepercayaan, beragam percayaan budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Oh iya, kemarin untuk kepercayaan itu sudah disahkan oleh MK ya. Jadi di apa di KTP nanti ada agama itu bukan hanya Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, tapi juga ada kolom kepercayaan. Contoh kepercayaan misalnya kalau di saya di Sunda namanya Sunda Wiwitan. Kalau di Jawa Kejawen. Kalau di luar Jawa saya nggak tahu nih. Apa ya? Ada agama asli ya. Apa namanya? Kayangan apalah lupa lagi. Berbeda-beda ya latar belakang karyawan muslim mengeluhkan sulitnya. Kalau ini berarti Anda berdiskusi. Ya, ini Anda harus melakukan ini nih.
Ini yang harus Anda lakukan. Nomor 18. Ketika Anda menjalani tim berbeda suku dengan Anda, maka Anda akan ketika banyak anggota tim bersikap, ya pastilah ini udah jelas ya. Ah, itu ya. Gak usah berlama-lama. Nomor 18 silakan. Pertikaian, perbedaan pandangan tersebut antar agama, suku, golongan, yang lain tidak bercermin nilai terkandung Pancasila. Anda adalah pengajar sekolah dasar diminta agar nilai-nilai Pancasila diterima anak SD dengan baik. Usulan Anda adalah kalau anak SD ya namanya juga memberikan contoh. Contoh ya Anda ya contoh. Contoh dulu ya. Mulai belajar menekan disiplin melalui berbagai macam cara. Cepret. Nah, ini contoh-contoh. Berikan contoh, contohnya contoh ucapan, contoh perbuatan, kan gitu. Namanya contoh. 20, Anda berencana mengambil sisa cuti, tapi tiba rekan Anda meminta, ini empati nih, membatalkan cuti karena rekan menjenguk keluarga yang saat keluar kota. Reaksi Anda menunda cuti. Ya, itu ya. Jadi empati, tujuan empati. Dari 20 benar berapa teman-teman? Dari 20 benar berapa? Ingat target Anda adalah dapat poin maksimal 85%. Nah, 85% ya. Itu target Anda. Mudah-mudahan bisa lebih. Ya, bisa lebih. Ya, bisa lebih ya. Mudah-mudahan bisa lebih. 85% target Anda. Berapa yang dapat Anda? 15, 12. Semangat, Mas Samlim. Nah, sate. Kemudian dilanjut. 21, teman-teman. 21. Guru PPKN mengajar sekolah negeri cukup terkenal daerah Anda. Saat Anda Askam menjadi juri lomba cerdas cermat pilar kebangsaan tingkat kabupaten. Anda kirim utusan siswa yang Anda bimbing. Menurut Anda, keputusan yang sebaiknya adalah Anda dikirim utusan siswa yang Anda bimbing. Dari sekolah Anda dikirim utusan. Nah, meminta guru lain yang Anda, kemudian saya akan minta sekolah agar melaksanakan seleksi tingkat sekolah melibatkan kepala sekolah dan guru PKN. Ya, berarti yang bagus yang tidak menimbulkan konflik yang mana? Persatuan dan kesatuan dijaga itu ya semuanya. Melibatkan kepala sekolah, rekan guru, ini siswa. Menunjukkan. Kemudian nomor 22, sekolah akan melakukan lomba hot trick. Hot trick. Anda diminta menggantikan tugas sebagai penanggung jawab karena rekan sungguh sakit. Apa yang Anda lakukan dalam menghadapi permintaan? Anda harus menerima, ya menerima tugas itu berarti Anda sebagai apa? Penanggung jawab ya. Apa yang Anda akan, apa yang Anda lakukan dalam menghadapi permintaan ini? Kalau nomor 22, nah A atau B? A atau B? Yo, A atau B? A atau B? A atau B? Jawabannya adalah A. Mengkoordinasi dan bersinergi artinya Anda sudah menerima, ya, sudah menerima. Itu ya. Nomor 23, terdapat mahasiswa dari latar belakang berbeda. Mereka hanya membicarakan karakteristik budaya masing-masing. Hal ini untuk memperuncing, akan memperuncing perbedaan. Upaya yang dilakukan menghindari sentimen kedaerahan adalah nah, mempelajari
Ya, atau yang bagus yang mana? Yang bagus adalah semangat, mutu. Wah, ini nih. Kemudian nomor 24, terjadi rencana aksi mogok mengajar dalam guru sebuah sekolah swasta. Mereka meminta kenaikan gaji karena selama ini sekolah melalui yayasan hanya memprioritaskan pembangunan fisik saja. Anda merupakan guru di baru di sekolah tersebut. Sikap Anda adalah, ingat, Anda harus, nah, berarti Anda harus jadi solusi, bukan jadi masalah. Nambah 25. 25. Ayo, 25 teman-teman. 25. Di sekolah Anda bertemu dengan orang yang berbeda. Terkadang ada yang juga sangat aktif. Oh, tadi sudah ya. Menyuarakan pendapat terhadap sikapnya tadi. Nomor 25. 25 udah embe. Embe. B. Nomor 25 ya. Nomor 26. Anda ditugaskan mengajar dengan tulisan kuat. Di mana waktu wanita menggunakan jilbab walaupun daerah muslim Anda belum mengaji bahwa sikap Anda mudah tersebut ikut ya. Namanya juga ini, namanya juga prinsip dari sosiokultural ya toleransi judulnya. Wah, kepotong piye toh. Saya Papua, Gunung Horere, beliau sampai dulu lingkungan sekolah tanpa disuruh setiap hari Papua menyiangi merawat tanaman sekolah agar lebih indah. Nah, Papua merasa bahwa apa yang dikerjakan kami tidak mendapatkan respon dari sekolah. Bahkan ia hanya menerima sindiran dari beberapa rekan guru yang sudah lama bertugas di sekolah tersebut. Jika Anda sebagai rekan kerja, apa reaksinya? Oh, nomor ini B ya. B. Oh, Anda harus B. Ikut. Nah, itu kan lebih baik itu untuk ini untuk sekolah. 28 perumahan ya. Juri. Pada malam Anda, anak Anda ikut mendaftar sebagai peserta. Apa yang Anda harus lakukan? Nah, ini harusnya ini supaya tidak terjadi konflik. Meminta orang lain sebagai juri. Itu ya. Kemudian nomor 29. Tugas ya di 3T. Terjauh, tertinggal, dan apa? Apa ya satu lagi? Terluar. Harus pindah tugas ke sana. Ternyata harus memiliki adat istiadat yang berbeda. Selain terdapat suku pedalaman sekitar tempat usaha Anda memiliki agama yang berbeda. Maka sikap Anda adalah mencoba menawarkan diri dengan orang lain. Mbak, jawabannya adalah C. Ya, C. Nomor 30. Sekolah sedang melaksanakan rapat evaluasi tiba-tiba memanas dan ada peserta rapat yang menyerang dan menjelekan seorang guru yang tidak hadir di tempat yang merupakan di tempat yang tidak hadir di tempat yang merupakan salah seorang sahabat. Sikap Anda adalah Anda sebagai pemadam kebakaran, saya bilang juga tadi Anda harus bisa apa ini? Kok malah ada ya kayak gini segala ya? Gara-gara banyak yang masuk ini. Gambar berarti jawabannya adalah Anda harus mengingatkan yang langsung. Tapi biasanya orang yang suka banyak ngeritik itu ya kayak ada istilah ya. Orang yang anjing menggonggong itu nggak pernah menggigit. Saya tuh kayak gitu kan orangnya. Ada orang
Nyengir aja gua sama itu, nyengir. Nah biasanya orang yang suka ngegonggong itu nggak pernah gigit. Kalau anjing gitu, tapi kalau ini kan bukan orang, bukan anjing. Kemudian justru kita harus lebih waspada pada orang-orang yang diam, nggak banyak ngomong, tapi tiba-tiba beledak. Nah, itu yang harus kita waspadai itu. Orang yang nggak banyak ngomong, itu juga kita harus hati-hati. Ya, kita juga harus hati-hati dalam pada orang-orang yang baik, tiba-tiba baik, oh tiba-tiba baik, tiba-tiba menjadi sopan. Oh pasti ini orang mau kampanye itu. Orang kampanye. Jadi calon anggota DPR atau wali kota. Nomor 31, kasus bullying perundungan terjadi di sekolah semakin banyak terjadi. Karena perkembangan teknologi, kasus bullying kerap dilakukan dengan posting media sosial. Ketika mengetahui ada siswa yang jadi korban bullying, apa yang Anda lakukan? Bullying, no. Menasihati ketika mengetahui ada siswa yang menjadi korban lah ya. Anda harus menjadi pemadam kebakaran, kira-kira yang mana? Anda harus mencapai kedua belah pihak, ya. Jangan sampai ada konflik. Jadi jawabannya ini, ya, mempertemukan. Apa maksudnya? Ah, 32. 32 silakan teman-teman. Dianggap memberikan nilai tidak adil. Menurut mereka telah belajar dengan giat dan dapat mengerjakan soal-soal dengan mudah. Beberapa temannya yang ditanya kesulitan menjawab, ulangan harian justru mendapat nilai yang baik. Bagaimana tanggapan Anda dalam menghadapi protes dari mahasiswa? Nah, ini Anda harus dapat bukti. Ya. Nah, ini. Ya. Kalau seseorang merasa, wah, gua kan bagus, gua kan baik, itu opini yang dia bentuk. Opini itu hanya bisa kita gugurkan dengan perilaku, dengan fakta. Ya, makanya kita menunjukkan dokumen ulangan menjelaskan dari itu. Ya, kemudian nomor 33, Anda dan keluarga mengunjungi rumah sahabat Anda zaman kuliah dulu. Sahabat Anda memberikan makanan khas daerahnya yang tidak Anda sukai. Bagaimana sikap Anda? Menyantap, ya, menyantap. Menyantap hidangan hal tersebut untuk mengenai ini. Yang bagus ya memang menyantap dengan lahap. Tapi kan kita harus menghargai orang aja. Daripada kita diare, tapi menyantap tapi dengan tujuan menghargai saja. Di reunian mengadakan pertemuan, sudah lama tidak berkumpul bersama. Pada saat makan, sedang duduk meja yang lainnya sebagai teman-teman sekolah bercakap-cakap sambil menikmati acara makan bersama. Maka sikap Anda adalah eh, nah ini Anda harus sulit, sulit ngomong, mudah ya. Kemudian ditugaskan daerah kebudayaan berbeda. Terus ada tradisi makan bareng-bareng, menyambut Ramadan. Dan Anda diajak untuk mengikutinya. Sementara Anda sangat memperhatikan kebersihan. Sikap Anda ah, perhatikan ikut bergabung tersebut. Bergabung aja, bergabung. Setelah P3K, sampai PTK, sampai Anda terima berarti untuk kerja baru. Begitu banyak juga guru PK yang ditempatkan di sekolah Anda. Mereka kerja bersebelahan dengan rekan guru yang belum berpengalaman. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Ah, Anda harus menjadi malaikat. Malaikat. Membantu mereka, ya, membantu mereka. Membantu. Membantu B atau C? Ulangi lagi. Eh, ulangi lagi. Senasnya memberikan bimbingan PPK baru. Banyak. Senasnya membimbing baru dalam masa adaptasi. Kalau membantu mereka saat membutuhkan, nah mereka nggak mandiri mandiri ya. Kalau senantiasa membimbing mereka.
senantiasa membimbing PK baru dalam masa adaptasi. Jadi cukup membantu dalam masa adaptasi saja. C atau B yang bagus, ayo teman-teman. C atau B kira-kira. Senantiasa membimbing pada masa ini terbatas pada masa adaptasinya kan di sini belum berpengalaman apa sebaiknya dilakukan. Berarti kita kan menunjukkan dulu pada mereka. Tapi kalau membantu mereka saat membutuhkan bantuan ya ini boleh. Ini ini debat tebal sebenarnya ya. Saya ini dulu ya. Saya ini dulu aja deh. Karena ada masa adaptasinya. Karena setelah itu, Anda yakin bahwa mereka mampu beradaptasi. Kemudian Anda baru pindah kerja di wilayah suatu masih kental bahasa daerah budayanya. Setiap forum-forum Anda menggunakan bahasa daerah pakaian adat. Anda di tempat-tempat dianggap mampu dan dipilih menjadi ketua RT oleh warga. Ketua RT selalu diundang pertemuan adat yang memberi kesempatan menyampaikan aspirasi. Sikap Anda adalah, wah, nah ini Anda harus ini. Nah, ya. Kemudian 38, Anda diminta untuk mengambil keputusan dengan cepat tanpa waktu cukup memikirkan dampak kemudahan hari apa di masa depan bisa berakibat buruk pada diri saya, maka saya ah, Anda harus menerima segala resikonya. Nah, ini kan tanggung jawab nih, tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Ya biarin aja lah. Ya no, itu udah tebal ya, nanti kita cek aja. Makanya nggak ada yang salah. Itu yang sesulit kadang-kadang. 39, Anda mendapatkan kabar sahabat tiba-tiba masuk rumah sakit karena tabrak lari hingga mengkoma. Maka Anda tetap menunjukkan kegiatan saya, berusaha untuk yang pemikirannya menghibur keluarga semampunya, ikut bersedih dan ikut pemikirannya menemani untuk kira-kira yang bagus, menemani di rumah sakit di mana ya. Ayo antara B dan E yang benar yang mana? Ayo kira-kira yang paling nyaman. Paling nyaman juga pekerjaan Anda juga jangan sampai kehilang-hilang gitu ya. Jangan sampai hilang. Kerjaan juga jangan sampai terhilang-hilang. Menemani dukungan. Menemani tiba-tiba rumah sakit kita lari. Kabar sahabat. Sahabat Anda loh ya, bukan tempat bekerja. Berarti ini bukan orang kerjaan ya. Kemudian 40, Anda sedang berbicara dengan kelompok teman Anda, seru suka tiba mereka mulai mengkritik salah satu teman Anda yang tidak ada. Maka, eh, ini udah ya, ini mah tadi sama aja. 41, semua orang bisa bisa saja marah sesabar apapun sikapnya. Gaya marah Anda adalah, nah ini, malaikat bener dirimu. Berbohong ya, oke, ini kan nggak sesuai dengan kepribadian saya. Anda mau nggak disuruh ngisi sesuai kepribadian, yang disuruh adalah bagaimana mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi bohong juga nggak apa-apa ya. Anak Anda diterima kuliah di sebuah kampus favorit. Anda mengadakan syukuran dengan mengundang tetangga sekitar. Ah, tadi sudah ya, memberikan pada masyarakat yang mampu. Tadi kan sama lah, tangga dulu supaya aman. Saat pulang ke kampung halaman karena alas pekerjaan, Anda menggunakan transportasi kereta api. Sikap Anda selama perjalanan eh yang ingin nah ini ya padahal saya juga nggak suka ada ngomong dengan orang gitu. Saya juga nggak suka ngomong dengan orang. Kemudian nomor 44, teman saya meminjam jam tangan ketika akan selesai ujian semester. Tetapi tetapi ia menghilangkan jam tangan saya. Padahal jam tangan itu adalah satu-satunya jam tangan yang saya miliki dan sangat disukai. Reaksi saya adalah bahwa Anda harus tegas pada orang lain, mengganti, meminta ganti. Nah, ini lebih bagus yang ini ya.
Mintanya hati-hati kemudian hari. 45, saat Anda bekerja, Anda melihat sekelompok pemuda sedang melakukan aksi penganiayaan terhadap seorang. Seorang pengguna jalan, sebagai pengguna jalan, apa yang Anda lakukan? Nah, nah, ini apa? Jawabannya A atau mana? A ya. Tapi kalau saya itu sebenarnya saya ini tonton aja. Kemudian setiap keluarga di masa sekarang menggunakan grup WA untuk berkomunikasi. Anda mendapat pesan, diberi informasi tentang sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Apa yang Anda lakukan? Nah, apa yang harus Anda lakukan? Anda mencari kebenarannya dulu, harus benar. Ya, meredam konflik, hoax. Nomor 47, terdapat isu bahwa ada guru sekolah yang menggelapkan dana kegiatan siswa dan sudah berapa hari tidak ada sekolah. Sikap Anda dalam menghadapi kondisi tersebut menanyakan hal tersebut belum pasti sehingga isu kan ada isu nih tidak berkembang jauh. Ini lebih nyaman nih. Nomor 48, Anda adalah guru sekolah menengah pertama di ibu kota. Suatu Anda mendapatkan mutasi mengajar pedalaman. Anda tidak pernah daerah tersebut. Setelah Anda mencari informasi di internet, daerah tersebut berbeda dengan suku agama dan apa yang Anda. Sikap Anda adalah menerima, menerima, patuh, dan berbeda. Nah, ini berarti harus menerima. Nah, ya. Dia 49, Anda tunjuk sebagai ketua panitia perayaan Sumpah Pemuda di sekolah. Dalam membuat acara tersebut, Anda membutuhkan bantuan dari rekan-rekan guru Anda. Eh, meng- Anda pun mengetahui bahwa di sekolah Anda terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Dalam menentukan susunan panitia, apa yang Anda lakukan? Berarti tadi kan memblending ya, memblending. Tadi tujuannya juga blending. Semua melibatkan semua. 50. Suatu ketika sekolah turut acara pakai budaya di kecamatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Anda adalah guru baru sekolah tersebut, baru bekerja selama 1 minggu. Tindakan yang Anda lakukan mengikuti persiapan, memperhatikan, bertanya, mengonsumsi, berarti ikut membantu persiapan. Oke. 1 sampai 50 benar berapa teman-teman? 1 sampai 50 benar berapa? Ayo teman-teman, benar berapa? Berarti kalau 85 itu berarti harus benar berapa? Harus benar 80 itu 40, berarti 45 ya. 90 itu 47 lah, 47 setengah. 47 harus benar 47. Yuk teman-teman, benarnya berapa? Izin kok soal-soal dibahas kemarin yang sudah ada. Sebagian ada ya sudah di-share ya sebagian. Nanti saya cek yang belum yang mana nanti ya. Itu belum ya. Nanti saya cek ulang ya, Mas Oki.
Oke, sampai di sini ya. Nanti kalau ada soal-soal yang belum saya share, nanti saya share dulu, saya cek ulang mana yang belum ya. Makasih Mas Oki. Sampai di sini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini langsung ya, yang ini langsung dikirim, langsung dikirim.